Kak, yang juga lagi menguras tenaga dan pikiran saat ini itu juga terkait judi online ya. Ini bukan, maksudnya yang menggunakan judi online ini bukan usia kita lagi, tapi ini udah masuk ke ranah anak-anak kita, ya kan? Dan bahkan some of them kayak nggak melihat ini sebagai satu hal yang tabu atau bakal merusak mereka enjoy aja. Lucu aja yang Ngeri banget ya. Ngeri banget. Iya, aku juga concern banget Kak. Ini tuh sekarang semakin mudah ya untuk diakses sama anak-anak remaja. Bentuknya mungkin kayak aplikasi aja atau games gitu ya. Itu dia ya. Jadi kadang-kadang mungkin juga kita nggak sadar ya, orang tuanya juga nggak tahu. Nah, makanya kita harus lebih aware nih ya sebagai orang tua, apalagi kita udah kasih gadget ke anak-anak kita. Dan kita nggak bisa monitor mereka buka apa aja. Nah, yang bisa kita lakukan kan kita ajarkan prinsipnya aja gitu kan. Jadi decisionnya memang sehari-hari ya kembali lagi ke mereka. Tetapi kalau mereka tahu kan prinsipnya yang boleh dan tidak boleh dilakukan apa, paling enggak kita sudah melakukan proses pendidikannya gitu ke anak-anak ya. Nah, apalagi tadi ngomonginnya judi online. Aduh, serem banget. Itu kan udah judinya aja udah serem gitu ya. Online juga dilakukan, artinya dalam hitungan detik aja bisa dilakukan di mana saja, kapan saja gitu. Nah, padahal itu kan prosesnya jauh dari apa ya, usaha kerja keras yang memang kita ingin tanamkan ke anak-anak ya kan, bahwa untuk mendapatkan sesuatu perlu usaha. Perlu proses, perlu kerja keras. Nah, sedangkan kalau judi pasti ada unsur spekulasi, ya kan, ada unsur yang lebih bahaya lagi nih Kak, merusak karena adiktif. Nah, itu yang pada masa terutama anak-anak remaja itu mereka masih tumbuh kembang otaknya. Ya kan, kalau mereka terpengaruh oleh sesuatu yang sifatnya adiktif, itu bahaya banget buat otak mereka, sayang gitu ya. Mungkin mereka ngelihatnya sebagai sesuatu yang fun lagi kan di awalnya ya. Dan mereka tidak menyadari bahwa ini becoming addict buat mereka gitu ya. Wah, ngeri sekali. Nah, aku sebagai orang awam ya, kalau Kak Betty melihatnya tanggapan agama perihal judi online ini bagaimana sih? Terus kan sekarang judi online-nya kan nggak kayak zaman kita dulu ya judinya gitu. Kalau sekarang kan lebih mungkin lebih ya game yang kayak gitu-gitu ya. Jadi mungkin ada unsur dibungkus berbagai macam permainan gitu ya. Gimana sih Kak pandangan agama? Kalau dalam agama sih pasti jelas-jelas ya, judi itu kan kalau dalam Quran itu kan jelas-jelas dilarang katanya. Tetapi yang kita harus mungkin tanamkan gitu ya ke anak-anak prinsipnya ya kan, kalau dalam apa sih yang dibilang judi itu ya kan, berarti di situ ada unsur permainan, ada unsur spekulasi, dan ada unsur merugikan orang lain. Nggak mungkin ada yang nggak rugi deh kalau di judi ya kan. Ada yang menang pasti ada yang kalah ya kan, ada yang naruh uang pasti ada yang uangnya nggak kembali ya kan. Itu semua dilakukan juga berdasarkan kebanyakan spekulasi kan, bukan berdasarkan satu usaha dan kerja keras. Padahal kita memang diminta apa namanya, sebagai manusia itu berusaha, berikhtiar gitu ya, mencari rezeki ya kan. Tetapi ada caranya ya kan. Yang pertama niat dulu, niatnya harus baik ya kan. Caranya juga harus benar, prosesnya harus benar. Lalu barangnya juga harus halal gitu kan. Itu kan ada hal-hal yang diatur dalam agama supaya tujuannya buat apa sih sebenarnya? Kenapa sih kalau di agama diatur-atur? Kan yang penting saya nggak merugikan orang lain, mungkin gitu mikirnya ya. Tetapi ada tujuan besar kan sebenarnya, bahwa tidak boleh ada satu manusia pun sebenarnya yang dirugikan dalam hal pemilikan harta gitu. Jadi nggak boleh kita mengambil hak orang lain atau merugikan harta orang lain gitu, apalagi dalam bentuk-bentuk yang sifatnya seperti perjudian ini. Kak, tapi aku mau nanya nih, karena ini dialami oleh salah seorang kebetulan mitra kerja ya. Nah, si orang tua ini tidak tahu anaknya judi online, dan apa namanya, si anak ini hanya menunjukkan kepada orang tuanya bahwa sekarang saya udah mandiri, gitu. Saya pengen mensupport orang tua saya. Nah, si anak merasa mungkin karena yang tadi kita bahas ya, packagingnya si judi online ini juga sangat halus. Jadi si anak juga
dia merasa kok nggak ada bahasa kita tuh nggak ada hal mudorotnya gitu ya. Kan niat saya ngebantu Baik, orang tua saya nggak mau ngeberatin. Ini gimana nih? Nah itu makanya tadi tuh Kak, jadi kan nggak cukup hanya niat baik, ya kan? Dalam Islam tuh semuanya tuh ada aturan gitu ya. Jadi niat kita boleh baik, ya kan? Tetapi apakah dilakukan dengan cara yang benar? Apakah dilakukan untuk tujuan yang benar gitu? Mungkin tadi case-nya Kak Nace, niatnya baik, tujuannya baik, tapi caranya kan nggak benar. Kenapa? Karena pada dasarnya prinsipnya tidak sesuai dengan prinsip agama, ya kan? Kayak tadi ada unsur spekulasinya, ada unsur merugikan orang lainnya pasti dalam hal perjudian itu. Walaupun mungkin nggak bisa kelihatan secara langsung ya, tetapi kan ngelihatnya harus secara sistem. Di sistem itu di perjudian itu nggak mungkin ada yang nggak rugi. Pasti ada yang dirugikan. Nah justru disitulah keindahannya sebenarnya ajaran agama. Menjaga gimana di satu sistem kehidupan kita itu semuanya tuh saling terjaga. Ya kan? Nggak ada satu pihak pun yang boleh merugikan orang lain dalam hal ini kepemilikan hartanya. Gitu. Nah ini anak-anak penting banget dapat pemahaman ini Kak. Kadang-kadang kalau kita cuma bilang judi haram. Nah kenapa haram? Anak zaman sekarang nggak bisa gitu. Kenapa? Kenapa saya nggak ngerugiin orang uang-uang saya, ya kan? Karena si anak ini ngomong gini, nggak ngerti ruginya di mana karena I'm helping my parents gitu untuk saya lebih mandiri. Terus kalau mama saya lagi ngomel, ada momen yang kamu nih buang-buang uang terus gini. Jadi mungkin si anak itu jadi agak baper kan. Jadi dia finding a way gimana caranya nih gue bisa lebih Iya. Dan mungkin dia nyemplung ke sini. Jadi mungkin orang tua kembali lagi harus menjaga ya komentar-komentar atau omongan-omongan jangan sampai si anak jadi bingung ya. Iya. Prinsip-prinsip utamanya tetap ya harus dipegang. Prinsipnya dia kayak.